Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau menikmati sarapan rohani dan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tema sarapan pagi hari ini yaitu ikat pinggang. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 14. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran dan berbaju jira keadilan. Ikat pinggang dalam bahasa Ibrani yaitu afnet. Yang dimaksud ikat pinggang yang pertama, mengacu ikat pinggang yang biasanya digunakan oleh imam besar dan imam-imam dari kain linen dan disulam dengan warna biru, merah tua, dan ungu. Yang kedua, pada zaman rasul-rasul, orang-orang mengenakan baju yang panjang dan longgar. Hanya saja dengan baju yang panjang dan longgar ini kurang mereka untuk bergerak. Sedangkan para prajurit Israel pada waktu itu karena jubah panjang dan longgar, mereka mengikatnya dengan kain sehingga mengurangi sehingga mereka bisa bergerak tanpa hambatan. Yang ketiga, pada zaman Paulus, tentara Romawi, mereka tidak menggunakan kain tetapi menggunakan dari bahan kulit yang kuat dan logam yang tebal dan berat. Nah, itu digunakan untuk menaruh senjata mereka dan senjata lainnya. Dari 7 perlengkapan senjata Allah, salah satunya adalah ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran menjadi tempat senjata rohani, yaitu pedang roh, yang menghubungkan kebenaran dan firman Tuhan. Kebenaran dan pedang roh yaitu sama, yaitu firman Tuhan. Menghadapi dunia sekarang ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tipu muslihat iblis dengan kesenangan dunia yang ditawarkan, mereka berusaha untuk menjerumuskan kita untuk jatuh di dalam dosa. Nah, anak-anak Tuhan perlu menggunakan perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah ini sudah dirancang oleh Tuhan untuk melindungi kita menghadapi musuh kita yaitu iblis. Dan digunakan untuk kita bertahan, kita mampu berdiri dengan kokoh. Sebenarnya setiap hari kita juga menghadapi peperangan kemacetan kalau mereka tinggal di kota-kota besar. Peperangan yang dihadapi oleh pegawai yang harus memenuhi target pekerjaan kalau mereka bekerja di perusahaan, ataupun para pedagang yang menghadapi pembeli yang mungkin rewel. Nah, bagaimana kita harus menghadapi itu semua? Yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus berlatih seperti prajurit. Kita harus mempelajari firman Tuhan dan menggunakan untuk melawan musuh. Kita harus melakukan tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita mau merenungkan firman Tuhan dan menerapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti pemain sepak bola, mereka harus berlatih dengan sungguh-sungguh dan tidak cukup bertahan agar gawangnya tidak kemasukan bola lawan. Tetapi supaya mereka menang, mereka harus menyerang, berusaha untuk memasukkan bola ke gawang lawan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang menghadapi peperangan rohani. Prinsip dari tentara Allah yang masuk dalam peperangan rohani harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Untuk apa? Supaya kita mampu melawan iblis.
sebagai anak-anak Tuhan, seperti pemain sepak bola, tidak cukup kita bertahan, tetapi kita harus menyerang musuh-musuh kita. Yang dari awalnya iblis adalah pencuri, pembohong, dan pembunuh. Sama seperti ikat pinggang yang dikenakan dengan tubuh, demikian juga kita harus memegang kebenaran. Tuhan dekat dengan kita harus menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, belajar untuk merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menyerahkan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang benar atau apa yang tidak benar, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan. Dan apa yang salah atau yang baik yang harus kita lakukan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita masih mengenakan ikat pinggang kebenaran dalam menjalankan setiap langkah kehidupan kita? Saat ini di mana-mana berbagai tanda akhir zaman mulai digenapi. Penting bagi kita untuk bersiap sehingga ketika Yesus datang, kita kedapatan sedang berjaga-jaga dan tidak lengah. Marilah kita terus setia menjaga kebenaran seperti ikat pinggang dalam tubuh kita yang kita pakai dekat dengan tubuh kita, demikian juga hidup kita dekat dengan Tuhan. Marilah kita hidup mencerminkan karakter prajurit Tuhan sehingga hidup kita benar-benar mencerminkan memiliki karakter seperti Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita, di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada, Yesus yang kita kenal, Yesus kita sembah, itu dikenal oleh semua orang melewati kehidupan kita. Biarlah menjadikan kehidupan kita berkat bagi semua orang. Demikian sarapan rohani pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati.